Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan bab 9 tentang inventoris masalah pada penilaian tambahan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadia Olivia Gozal dengan NPM lahir 185. Ada Indira Safita dengan NPM akhir 178, ada Raka Wejang dengan NPM akhir 176, dan ada Aurelia Iren dengan NPM akhir 184. Baik, kita mulai dari yang pertama. Eh, LCNRV adalah prinsip menurunkan nilai persediaan jika utilitas masa depan turun di bawah biaya perolehan yang mencakup perhitungan NRV dan pencatatan write down. Lalu yang kedua ada basis penilaian. Basis penilaian adalah NRV untuk aset pertanian atau komoditas, relative standalone sales value untuk pembelian paket dan masalah purchase commitment. Lalu yang ketiga ada gross profit method. Gross profit method adalah metode estimasi persediaan berdasarkan persentase laba kotor. Gross profit method berguna untuk interim, klaim asuransi, atau jika ada catatan yang musnah. Lalu yang keempat ada retail inventory method. Retail inventory method adalah menilai persediaan retail pada harga jual lalu dikonversi ke biaya menggunakan cost to retail ratio atau conventional versus cost method. Lalu yang terakhir ada penyajian analisis. Penyajian analisis merupakan pengungkapan kebijakan, jumlah carrying amount, write-downs, reversal, dan rasio seperti inventory turnover atau average days to sell. Nah, kenapa persediaan itu penting bagi investor? Karena persediaan itu seringkali menjadi komponen besar modal kerja dan memengaruhi laba kotor. Investor perlu mengetahui metode penilaian FIFO weighted average dan sebagainya untuk melakukan penyesuaian pembandingan. Contoh, Ahold Delhaize perusahaan ini mempunyai persediaan lebih dari 36% aset lancar, sedangkan gross profit 27% dari penjualan. Nah, catatan manajemen tentang estimasi yang mencakup markdowns, losses, dan returns dapat mengubah perbandingan historis dan antar perusahaan. Oleh karena itu, analisa rasio pengungkapan kritikal ini sangat diperlukan bagi investor. Kemudian yang selanjutnya ada lower of cost or net realizable value atau yang disingkat dengan LCNRV. Jadi LCNRV itu terjadi ketika utilitas masa depan persediaan turun di bawah biaya aslinya. Perusahaan akan menurunkan nilai menjadi NRV yang memiliki rumus estimate selling price dikurangi dengan estimate cost to complete and sell. Tulisan jurnal dapat menggunakan cost of goods sold method atau menambah COGS maupun menggunakan loss method dengan mencatat beban terpisah. Contohnya, Lender AG memiliki biaya persediaan sebesar 950, memiliki NRV sebesar 750. Kemudian, write down-nya adalah 200. Perusahaan harus menerapkan LCNRV pada level item, kelompok serupa, atau total inventory sesuai praktek dan konsistensi. Kemudian terdapat pencatatan allowance dan pemulihan. Praktik umum yang digunakan saat menerapkan allowance akunnya adalah allowance di sisi menampilkan biaya gross dan allowance yang terkesan. Referrals diperbolehkan jika NRV-nya meningkat, akan tetapi hanya terbatas sampai jumlah breakdown awal atau saldo awal. Contoh entry jurnal dengan loss method. Loss due to decline sebesar 12.000 pada allowance to reduce inventory sebesar 12.000. Nah, kemudian jika pemulihan atau reversal itu NRV-nya naik sebesar 4.000, maka entry jurnalnya adalah allowance sebesar 4.000 pada recovery of inventory loss sebesar 4.000.
Selanjutnya ada agrikultur dan broker komoditas. IFRS mengharuskan biological asset dan agricultural produce diukur pada fair value less cost to sell atau NRV pada pengakuan awal dan tiap periode. Contohnya Bancroft Dairy mencatat perubahan fair value untuk sapi dan mencatat milk harvest pada NRV sebagai biaya persediaan. Broker traders komoditas dan fluktuasi harga. Jika ada layanan tambahan seperti pengolahan dan distribusi, perlakuan LCNRV lebih tepat. Kemudian selanjutnya ada relative standalone sell value dan purchase commitment. Pada lump sum atau basket purchase, alokasi biaya dilakukan berdasarkan relatif alokasi biaya dilakukan berdasarkan relatif standalone sales value untuk mencerminkan nilai tiap unit. Contohnya, the Woodland Developers mengalokasikan biaya per lot berdasarkan rasio penjualan relatif. Purchase commitment umumnya bersifat eksekutori sehingga tidak dicatat saat penandatanganan. Jika kontrak merugikan, harga pasarnya turun. Pembeli harus mengakui liabilitas dan rugi pada periode di mana penurunan terjadi atau one rose kontrak. Selanjutnya ada retail inventory method dan gross profit method. Yang pertama ada gross profit method, yakni estimasi persediaan dengan asumsi markup historis. Langkahnya yakni menghitung persentase gross profit, lalu menjadi gross profit dari penjualan. Lalu menghitung gross profit dari penjualan itu menjadi estimasi COGS. Nah, setelah itu menjadi ending inventory. Cara mencari ending inventory ini dari goods available for sale dikurangi estimasi COGS. Nah, gross profit method ini cocok untuk interim atau kerugian akibat kebakaran. Lalu ada retail inventory method, yakni mencatat total cost dan retail goods available, mengurangi penjualan untuk dapat inventory at retail, lalu menghitung cost to retail ratio, lalu mengkonversi ending inventory retail ke cost. Versi konvensional atau exclude markdown mendekati LCNRV. Kedua metode ini memberi estimasi gross profit method bersifat kasar dan tidak cocok untuk laporan tahunan tanpa verifikasi fisik. Retail method umumnya dipakai retail untuk menghitung interim dan mengkontrol. Next. Selanjutnya ada penyajian dan analisis persediaan. Standar mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi, metode biaya, jumlah carrying, klasifikasi, yakni ada raw materials, WIP, dan finished good, jumlah write-down dan reversal, serta persediaan yang dijaminkan. Contoh pengungkapannya dari perusahaan Lettra SA dan Bernard Ricard. Nah, ada rasio penting, yakni inventory turnover sama dengan COGS per average inventory. Lalu average days to sell sama dengan 365 hari per turnover. Rasio membantu menyeimbangkan ketersediaan versus biaya penyimpanan. Nah, ada isu pengungkapan tentang markdowns, allowance, dan konyasi serta purchase commitments. Nah, itu mempengaruhi kemampuan perbandingan antar perusahaan dan periode. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.